Hai, perkenalkan nama saya Zalfan Hada Zahira dari program studi S1 Kebidanan dengan NIM 2410101053. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi pelvis. Ini adalah anatomi pelvis atau panggul yang terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada bagian yang keras yang tersusun atas tulang-tulang, dan yang kedua ada bagian lunak yang disusun oleh otot-otot dan ligamen. Tulang panggul terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada 2 tulang os coxae, ini 2 tulang os coxae, 1 os sacrum, dan 1 os coccygeus. Ini os coccygeus. 2 tulang pangkal paha terdiri dari 3 bagian yang berhubungan. Yang pertama ada os ilium atau tulang usus, ada os isium, tulang duduk, dan ada os pubis. Ini adalah tulang kemaluan. Selanjutnya, batas atas yang memiliki pinggiran yang tebal ini disebut dengan crista iliaca. Di depan sini terdapat tonjolan yang paling atas dinamakan dengan spina iliaca anterior superior. Di bawah ini juga terdapat tonjolan yang dinamakan dengan spina iliaca anterior inferior. Di bagian belakang juga terdapat tonjolan yang dinamakan dengan spina iliaca posterior superior. Di bawah juga terdapat tonjolan yang dinamakan dengan spina iliaca posterior inferior. Di bawah sini juga terdapat lengkukan yang besar yang dinamakan dengan incisura ischiadica major. Mayor yang besar karena ini lengkukan yang besar. Di bawahnya terdapat tonjolan juga yang dinamakan dengan spina ischiadica. Di bawah spina ischiadica terdapat lengkukan kecil. Ini yang dinamakan dengan incisura ischiadica minor. Pada os ilium terdapat seperti lingkaran yang dinamakan dengan linea innominata. Linea innominata ini merupakan batas antara panggul besar dan panggul kecil. Selanjutnya, ini ada tulang tebal. Tulang tebal ini berfungsi sebagai penopang ketika kita duduk yang dinamakan dengan tuber ischiadica. Dan tulang kemaluan yang membatasi antara 2 buah lubang ini dinamakan dengan foramen obturatorium. Ini 2 buah lubang ini yang dinamakan dengan foramen obturatorium. Di samping foramen obturatorium ini terdapat mangkok sendi yang dinamakan dengan acetabulum. Ini dinamakan dengan acetabulum. Selanjutnya, tungkai tulang yang berhubungan dengan tulang usus disebut dengan ramus superior os pubis. Kenapa disebut dengan superior? Karena ini ada di atas. Dan yang bawah ini tulang bawah
atau tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang duduk disebut dengan ramus inferior os pubis. Ramus kanan dan kiri yang berbentuk segitiga ini disebut dengan arcus pubis. Selanjutnya ini adalah os sacrum yang berbentuk segitiga yang memiliki 5 ruas senyawa dan 5 buah lubang. Ini disebut dengan foramina anterior. Lubang-lubang ini yang akan dilalui oleh urat-urat syaraf yang akan membentuk plexus sacralia di atas os sacrum, mendapat tonjolan yang disebut dengan promontorium. Kemudian di belakang sakrum, ini bagian belakang sakrum terdapat bagian yang bergerigi, ini dinamakan dengan crista sacralis. Kemudian ini bagian atas sakrum, ini disebut dengan ala os sacralis. Di atas ala os sacralis ini disebut dengan B sacrum. Dan ini bagian atas ilium, ini disebut dengan ala os ili. Selanjutnya, panggul kecil ini ditentukan oleh 4 bidang. Yang pertama ada pintu atas panggul, bidang luas panggul, dan pintu bawah panggul. Ini bidang pintu bawah panggul. Pintu atas panggul, bagian atas panggul kecil itu berbentuk oval. Batas-batasnya adalah promontorium, sayap sakrum, linea anominata, ramus os pubis, dan pinggir atas simpisis. 3 ukuran ditentukan oleh pintu atas panggul. Yang pertama adalah bagian muka belakang, yaitu bagian anterior posterior. Di dalam anatomi pelvis juga terdapat bagian lunak, seperti otot-otot dan ligamen. Yang ada pada gambar ini adalah ligamen pada pelvis yang berwarna putih. Bagian atas ini yang dinamakan dengan intertransverse ligamen. Bagian ini juga disebut dengan inguinal ligamen sacrospinosus ligamen. Bagian sini yang dinamakan dengan simpisis pubis yang berada di simpisis pubis. Selanjutnya yang berada pada antara sakrum dan ischiadica itu dinamakan dengan sacrotuberous ligament. Ini dinamakan dengan anterior sacroiliaca ligament. Yang bagian bawah berserat 3 ini dinamakan dengan iliolumbar ligament. Dan bagian atas yang besar ini dinamakan dengan anterior longitudinal ligament.
anatomi pelvis juga terdapat otot-otot atau musculus pelvis. Pada gambar ini adalah musculus pelvis mayor. Ini terdiri dari psoas minor, psoas mayor, dan iliacus. Kemudian bagian musculus minor pelvis. Ini ada piriformis, superior gemellus, inferior gemellus, dan quadratus femoris. Lalu di bawah sini ada obturator internus. Pelvis juga mempunyai perineum, dibagi menjadi dua regio. Regio yang pertama adalah regio analis atau trigonum analis, musculus sphincter ani externa. Yang kedua adalah regio urogenitalis atau trigonum urogenitalis, yang terdiri dari musculus bulbus spogiosum. Yang kedua ada musculus ischiocavernosum. Yang ketiga ada musculus transversus perinei. Kemudian di anatomi pelvis juga terdapat diafragma pelvis, yaitu segitiga yang disebut dengan hiatus urogenitalis yang tertutup oleh sekat yang disebut diafragma urogenital. Sekat ini menutup pintu bawah panggul di sebelah depan dan pada wanita. Sekat ini ditembus oleh utrera dan vagina. Diafragma pelvis ini menahan genitalia interna pada tempatnya. Jika otot-otot rusak atau lemah, prolaks.